Halo guys, selamat pagi. Jadi kita akan mereview progres hari ini. Jadi sebelumnya itu semua sudah saya packing ya. Saya sudah simpan. Kita lanjut ke tengah mesin. Awalnya tengah mesin ini saya tidak mau bongkar, jadi langsung dipasang saja begitu. Karena saya sudah bersihkan juga dalam sininya. Tapi ternyata ada kendala. Pas saya balik-balikan mesinnya, terus saya mencoba itu, ternyata ada yang jatuh dari dalam mesinnya nih guys. Nah ini dia, ini ada seperti bekas patahannya. Saya belum tahu ini posisinya di mana, kecuali saya buka dulu ini mesinnya, jadi saya bisa tahu. Saya belum tahu sih pastinya di mana ini, di mana pastinya ini. Tapi kalau misal sudah dapat, nanti langsung dilas aja, dilas CO kalau tidak salah. Tapi saya mau buka dulu ini semua. Oke, itu saja dulu update-nya guys. Oke, ini dia kondisi mesinnya setelah dibelah, sangat hitam guys. Nah ini dia patahan yang kemarin, masuk di sini dia. Kita simpan ya. Ini R sebelah kanan, right. Ini R right sebelah kanan, ini masuk di sini dia. Ini sebelah atasnya ya R-nya. Kemudian ini L sebelah yang di sini ya. Dia masuknya di situ, di bawahnya. L left sebelah kiri. Oke, kita buka transmisi. Nah ini tonjolannya banyak yang sering salah. Ini di sebelah dalam ya, banyak dipasang di sebelah luar. Kalau itu makanya dari 4 sedang jalan bisa masuk ke N, itu sedang jalan ya. Ini bisa kita tarik ini.
Kalau ini keras biasanya dari sini, yang macet. Ini harus kita dorong, bantu dorong. Oke, ini sudah terbuka semua ya bagian dalamnya. Ini ada primer dengan sekundernya. Ini yang menyambung di bagian kampas kopling, ini yang menyambung di bagian giginya. Dan ini adalah persenelannya yang namanya. Nah, ini hitam sekali guys, ini mau dicuci pakai minyak tanah campur bensin. Ini yang sering saya dapi kalau di motor ini maupun di motor lain itu. Ini keras sekali tuh, sampai harus saya buat ini kalau dol ini harus biasanya saya kasih begini. Nah, ini tidak berdampak kok, karena memang ini keras sekali. Ini aja dratnya ini panjang sekali sampai ke dalam, dan memang ini harus dikasih kuat karena ini yang sering longgar juga. Nah, ini juga hitam sekali, ini bagian giginya ya, sensor giginya ya. Nah, ini saya mau cuci pakai deterjen saja, soalnya kemarin juga cuci pakai bensin campur minyak tanah itu enggak terlalu bagus, jadi saya pakai air panas campur rinso. Biasanya kalau saya pakai ini lebih efektif sih untuk cuci-cuci. Saya lagi masak air panasnya guys, nanti kita lihat hasilnya ya, yang tadinya hitam akan jadi bagaimana. Ini juga yang sebelumnya saya cuci. Nah, ini enggak terlalu bersih kan. Nah, nanti kita lihat kalau pakai rinso. Pokoknya kalau pakai rinso ini lebih bersih lagi kalau pakai Citrum. Tapi saya enggak mau pakai itu deh, soalnya kadang warna mesin itu berubah, jadi bukan warna mesin lagi tapi warna apa ya namanya, saya lupa warnanya namanya. Pokoknya lapisan pelindungnya itu sudah hilang. Ini beberapa sudah di repaint juga nih. Pokoknya masih panjang sekali guys, mau merakit lagi. Ini nanti mau dibawa ke tukang bobo juga. Ada tali patahannya, saya lupa di mana. Oh, itu sana patahannya. Nanti mau dilas ini. Itu jangan sampai hilang, bahaya kalau hilang ini. Halo semua guys, jadi ini hasil dari mencuci pakai rinso. Ini tidak pakai Citrum ya, itu. Jadi rinso aja. Ini kemungkinan mau ganti lahar ini, macet. Tapi ini kalau dikasih oli balik lagi. Tapi besok kita lihat lah bagaimana kan. Nah. Ini tinggal dikasih oli mulus lagi nih sebenarnya. Oke, ini crankcase sudah ya. Ini besok saya mau bawa ke tempat las apa namanya itu yang pakai mau las untuk las yang ini. Oke, setelah ini sudah mau malam sih. Ini belum saya cuci ya bagian gearbox dan lain-lain. Tadi pas saya cuci ada jatuh ring ini. Nanti saya nggak tahu letaknya di mana, tiba-tiba jatuh saja dari crankcase. Nanti saya mau cari dulu, entah di sini, entah di mana, entah di sini juga. Mungkin di sini ya. Nah, kemungkinan di sini, karena dia presisi. Tapi nanti saya lihat susunannya. Oh iya, sudah betul. Ini ring nomor 7 ya. Ini dia susunannya. Nah, itu dia nomor 7. Dia memang letaknya di situ ternyata. Ini dia. Jadi teman-teman,
saya juga pakai buku ini ya untuk mengetahui susunan-susunannya ini ya. Ini juga ada nomor-nomor partnya kalau saya mau beli alatnya. Jadi kayak contoh ini kan ada pair dengan pair di ujung. Nah ini, nah ini dia. Nah, nanti ini ada pairnya di ujung. Nah ini dia pairnya. Nah, jadi begitu cara tahu susunannya. Nah, jadi kayak ini nomor 12 ya, yang ini pasti. Nah, gitu. Ini juga, ini arahnya juga bagaimana kelihatan, dia masuk di mana juga kelihatan ini. Nah, nomor 6 nih toh. Nomor 4 ini seharusnya 2, ini nomor 4 2. Nah, ini 2 pitches. Nah, dia begitu kayak ini kan, mana tuh tadi shift drumnya nih. Nah ini 2, ini 1 2. Ini juga nih memang 1 sini, tapi jumlah pitchesnya itu pendowelnya itu 2. Sama juga dengan ini kan, 1 semua. Jadi ini susunannya. Nah 23 nih apa ini, bearing. Oh itu yang lengket di crankcase. Jadi bearing itu yang di sini, tapi dia lengket di crankcase ya. Ini dia kode bearingnya nomor 22 93306 22 YW. Oke, ini sudah pembersihan ya semua. Oke, kita mau istirahat dulu guys. Ini masih panjang sih, belum lagi dengan trali guys. Halo selamat pagi guys. Jadi hari ini saya mau pergi las ini argon. Ini kan kemarin keluar, saya mau las, terus bearing saya mau ganti. Ini saya sudah keluarkan ya dari sini juga. Untuk kode-kodenya ini bisa dilihat kodenya ya. Saya mau ikuti yang punya Koyo aja, Jepang. Semua terbuka ya, cuma satu yang tertutup. Mana yang tadi? Ini yang tertutup ya, 1. Jadi semua itu yang terbuka seperti ini. Jadi semua pakai Koyo ya. Kalau ini kodenya. Ini kodenya sih, tapi nggak terlalu kelihatan. Ini 6205, ini juga 6204, ini juga ada kodenya tapi tidak kelihatan. Ini kodenya nah itu, nah ini dia 6 berapa ini, 6202 RS. Ini berapa nih, lihat sendiri. Nah terus sealnya juga mau ganti, bagus sih sealnya, tapi saya mau ganti saja. Ini saya rencana mau sekalian buat dratnya sih, sudah agak-agak jelek. Tuh sudah goyang deh. Tuh. Oke, itu saja dulu. Jadi di sini setelah melihat kode-kode pada bearingnya, saya berencana untuk mencari bearing di toko bangunan ya biasanya. Nah, saya ada 2 opsi, merek ASB dan merek Koyo original Jepang. Dan setelah melihat harga yang ASB ini, sering pakai ASB ini. Jadi saya pakai di bagian bearing roda belakang ya, dan roda depan. Yang lain itu belum di mesin. Soalnya saya juga belum tahu kualitasnya. Untuk di beberapa kode itu lumayan murah-murah juga ya. Contoh ini yang 5204 itu dapatnya 13.000 guys. Nah ini juga ada yang 7.000, ada yang 15.000. Maksudnya kalau saya beli 5 lahar saja sudah 50.000 itu. Maksudnya terjangkau sekali guys. Nah beda sama yang merek ini, apa namanya, yang Koyo Jepang. Wih anjir, itu harganya ada yang 800.000, ada yang 400.000, ada yang 50.000.
Nah, kemarin saja pas saya estimasi itu di tokonya 5 bearing itu sudah makan 250. Saya bilang gile, kalau saya pakai ASB itu 50.000 sudah dapat semua. Begitu. Itu pun masih ada kembalinya. Nah, belum lagi bayar parkir kan. Jadi saya memutuskan untuk mengecek harga originalnya. Dan ternyata originalnya itu dapatnya cuma maksudnya original dari pabrikan Yamaha. Dapatnya itu 150. Jadi saya memutuskan beli yang original saja, yang dari Yamaha. Tapi ternyata nanti kita review. Oke, ini saya sudah belanja guys, ini total 160 untuk 5 bearing aja nih. Lah bearing 6204, 6001, 6205, 6203, 6202. Ini dia. Nah, ini yang koyo ya, semua yang yang sebelumnya Jepang. Nih, Jepang. Nah, ini yang pertama. Ini ya tutupnya, nanti kita buka ya. Ini ori. Ini juga Suzuki punya ori, tapi sama kok ini. Ini ori juga. Ini ori. Ini ori. NSK ya, buatan Indonesia. Ini yang koyo, ada dua sih yang koyo ini juga. Mantap yang koyo nih. Nah, ini punya Suzuki yang koyo. Halo, selamat pagi guys. Jadi ini sudah pergantian lahar ya, setelah kemarin kita beli. Nah, ini lahar yang lamanya guys. Nah, tapi ada satu lahar yang ternyata itu macet begitu guys. Ini mana ya kemarin? Ah, ini dia. Ini yang barunya. Ini yang punya yang bagian mana itu kemarin ya? Ah, ini yang sini. Kira saya pakai yang lama saja guys. Nah, dia kayak keras dia tuh. Nah, dia kayak ketahan begitu guys. Jadi usahakan kalau misal pergantian bearing ini, teman-teman putar begini. Kalau ada saja yang macet atau kayak nggak lancar, mending teman-teman ganti lahar saja begitu, karena itu bisa menyebabkan bunyi kasar pada mesin. Nah, ini halus tuh bunyinya, tidak ada bunyi gitu. Ini dari pabrikan ya anunya, kosongnya. Ini yang punya Suzuki nih, ada grease-nya. Ini koso ini yang baru nih. Ini agak kasar sih bunyinya. Paling bagus ya diganti juga ini, tapi mahal sekali. Saya pakai yang lama saja. Tuh kedengaran kan, beda sama ini, tidak ada bunyi. Tidak bunyi, ini bunyi sekali. Nah, ini saya sudah coba taruhkan grease ya untuk menghentikan itunya. Ternyata ada satu putaran dia macet guys. Nah, itu berbahaya sih. Nah, itu ini sudah tidak terlibat ya, tapi kayaknya masih ada kotoran tadi, makan dia nyangkut. Kita cek lagi yang ini. Nah, ini aman ya, baru ini aman juga. Nah, oke, kita mulai dari pemasangan dari sini ya. Jadi kruk as itu kita pasang dari sini dulu. Ini kok kotor lagi ya. Kita bersihkan dulu. Ini kan sudah pengecekan sama bearing-bearing aman, tapi ini kotor ternyata guys. Saya mau pasang kruk as dulu pakai tracker.
Ini biar licinnya masuknya biar ini nggak lecet. Tractor ini mesti ada dudukannya di atasnya kayaknya. Jadi cara kerjanya itu si tracker ditaruh sini, terus nanti dia akan narik nanti. Tapi dia ada ganjalan di sini. Berarti dia enggak bisa duduk. Ini tracker untuk narik rukas ya. Dia tidak bisa duduk betul di sini. Soalnya ada ininya. Jadi trackernya itu kurang lebih seperti ini. Ini tadi saya pakai besi-besi ini ya. Terus dia duduk di sini, crankcase. Terus dilapisin lap biar tidak luka itunya. Ini pinggiran-pinggiran begini. Ini dia sudah rapat ya. Jadi sistemnya tuh dia diputar dari sini terus dia narik si piston. Jadi dia gini. Jadi ada dua drat dari sini, drat sini dan sini untuk narik. Nah, dia muter ya aman. Nah, dia rapat aman. Oke. Oke. Selesai ya. Nah ini kan krukasnya panjang ini di sini, jadi nggak bisa pasti duduk normal seperti ini. Jadi saya gunakan kerak telur sebagai penyangkanya. Jadi kerak telur ini aman ya untuk menopang si ini. Jadi ini tidak luka. Jangan pakai batu atau kayu. Kalau kayu masih aman sih sebenarnya kalau kayu. Tapi kayu kadang kotor guys. Saya gunain kerak telur karena ini tidak kotor. Ini baru nih. Jadi dia bakal duduk seperti ini, jadi bisa kita pasang rasio ya. Tuh dia tidak nyentuh lantai kan ini. Nah itu tidak nyentuh lantai dia. Nah, itu Oke, saya mau susun rasio dulu guys. Nah di gigi ini kan ada hitam-hitam ini seperti ini. Ini bekas gesekan dari sealnya, seal oli. Jadi untuk hilangin hitam-hitam itu biar dia mulus lagi, saya pakai gosok. Jadi digosok-gosok pakai putih. Nanti saya review setelahnya. Ini sudah bersih ya nih. Nah, sudah bersih. Oke, kita pasang saja guys langsung. Oke, ini sudah ya pemasangannya. Ini bagian pemindahnya, drumnya. Ini bagian yang as menyambung ke gear itu, gear rantai yang di luar, sama ini yang bagian rumah kopling. Ini as sudah aman semua, sudah muter ya, aman. Juga sudah aman ya, sudah bergerak bebas. Ini bisa naik turun. Untuk petunjuknya teman-teman bisa lihat ini susunannya. Kalau misal teman-teman ada yang bertanya nih, saya videokan saja, nanti teman-teman screenshot lah. Nah, jadi kayak ini nomor 1 kan kolar. Nah ini bosnya ini. Pokoknya teman-teman lihat saja ini. Ini yang menyambung di gear ya. Ini gear luar ini yang di rantai. Terus ini seal. Ini bearing. Ini yang asnya ini. Nah, ini bagian peretelannya memanjang keluar ini. Ini kayak klipnya 2 kan? Klipnya 2. Teman-teman lihat saja nih. Ini jika teman-teman mau lihat di bagian yang ini terdapat gigi-gigi apa saja. Jadi ini di sini ada gigi 1. First itu 1 ya, yang di 4. Nah ini 4 gigi 1 yang besar ini di atas gigi 1 ya. Nah yang gigi 4 ini
nomor 5. Nah, ini yang di bawahnya nih. Ini gigi 5 ya, saya sekarang dulu. Ini di bawah gigi 5 nih. Nomor 6 ini gigi 3. Nah, ini gigi 3 yang paling bawah. Bukan paling bawah, susunan ketiga nih, gigi 3. Nomor 9 itu gigi 2. Gigi 2. Gigi 2 yang paling bawah ya, yang menyambung sama asnya ini. Ini gigi 2. Jadi di sini terdapat 4 gigi. Kemudian bagian yang menyambung ke asnya itu coba kita lihat gigi apa saja. Mana itu satunya tadi? Tunggu. Ini dia. Kalau yang menyambung ke sini, gigi 2 yang nomor 2 ini. Nah, ini nomor 2 ya. Jadi yang di atas ini gigi 2 ya. Yang di bawah ini paling bawah gigi 2 yang ada wasirnya itu. Jadi yang paling bawah itu sana itu yang pertama ya, gigi 2 ini. Yang ketiga ini gigi 3. Ini dia gigi 3. Nah, gigi 3 ini yang menyambung sama ini ya, pemindahnya ini. Gigi 4 itu yang ini, gigi 4 yang ini. Ini gigi 4 ya. Dan untuk gigi 1 nih nomor 6, gigi 1 ini yang sedikit ya. Ini dia gigi 1 menyambung sama asnya. Oke, itu saja penjelasan soal gigi-giginya. Nah, ini untuk pemeriksaan pemindah giginya ya. Kalau bengkok, rusak aus, ganti sifur yang ini, sifornya. Ini asnya. Jika bengkok ya diganti, jangan meluruskan sifur guard bar yang bengkok. Jadi kalau ini bengkok, yang ini ya, ini asnya ini, jangan diluruskan ya pakai mesin atau apa. Soalnya itu kalau ada mencing saja sedikit atau apa, pasti ini tidak bisa main, ini tidak bisa naik turun dulu. Nah, ini usahakan yang ini asnya itu bisa naik turun, main dia. Jadi bisa main yang ini 2 sama yang ini. Jadi itu saja pemeriksaannya guys. Nah, untuk drumnya yang ini, drum atau pemindahnya, paling yang nomor 1 itu alurnya itu. Kalau rusak aus atau tergores, langsung ganti aja nih kalau rusak tergores, apalagi berlubang kan. Nah, dan ini transmisi yang kalau ada bengkok langsung ganti saja nih, kebengkokan 0,03 mm. Jadi kalau di tes lurus lah kayak ini biasa kan, dicek bengkoknya begitu. Ini juga gear-gearnya, kalau ada warna biru seperti terbakar atau berlubang atau aus, langsung ganti saja, apalagi retak rusak. Jadi ini dilihat baik-baik ya, kalau ada retak di tiap giginya nih, apalagi ada warna biru seperti sudah terbakar, nah, langsung ganti saja ini. Nah, ini masih bagus ya gear-gearnya ini, giginya. Apalagi ini bentuknya seperti ini. Kalau ini bagian dalamnya ini kan ada tonjolan, jadi kalau bengkok seperti ini harus lurus seperti ini. Kalau seperti ini ya sudah jelek. Sama seperti ini juga dalamnya. Jadi ini bagian pengopernya, ini bagian pengoper yang ini ya. Ini baca saja teman-teman.
Ini ada ukuran-ukurannya ya. Ini juga pasang per side plate dan side plate seperti pada gambarnya ini. Ini teman-teman lihatlah, ini yang paling bawah ini. Nah. Jadi fungsi yang ini, plat yang ini, yang ada ini ya, ini untuk mencegah pada saat kita mau masuk gigi 4 itu tidak bisa masuk ke N pada saat motor berjalan ya. Ini fungsinya ini. Nah, ini dia bentuknya gambarnya. Memasang transmisi C4R. Jadi R itu ini, tunggu ya. Nomor 2 ini drumnya C4L R ini. Pasang side plate dengan posisi ujung A. Jadi ini di sebelah sini ya. Ini dia di sebelah dalam ya, dalam sini. Ini ada colokannya kok di bagian paling bawah. Jadi ini sebelah dalam sini. Kalau sebelah dalam sini itu kalau pada saat teman-teman jalan di gigi 4 teman-teman injak pasti langsung ke N itu, langsung ke netral. Itu posisi jalan. Nah, itu tidak boleh, itu tidak bagus. Nah, yang betul di sebelah sini sesuai petunjuk ya. Periksa transmisi shift drum C4. Gerakan tidak lancar, perbaiki. Jadi ini yang diperiksa ya. Nih, begini. Nah, digoyang-goyang. Kalau tidak lancar gerakan ini naik turun seperti ini ya. Nah, periksa. Nah, ini kan lancar. Nah, itu. Nah. Periksa gerakan naik turunnya. Oke, itu saja ya, guys. Nah, bagian pemasangan crankcase digunakan menggunakan Yamaha Bond dengan nomor 1215. Ini dia kodenya. Jangan sampai gasket cair masuk ke dalam lubang aliran oli. Pemasangan crankcase menggunakan crankshaft installer plug dan spacer. Jadi ada toolnya lagi ya, namanya crankshaft installer pot kalau mau pasang crankcase sebenarnya. Jadi ini teknik ya, pemasangan gasketnya ini. Jadi ini teknik pemasangan sealnya. Jadi yang garis-garis ini harus terkena seal ya, nih. Terkena ini gasket. Terkena apa namanya? Nah, di sini untuk pemasangan seal ininya gasketnya. Ini dia. Saya menggunakan tribon ya dengan kode 1104. Sebenarnya kalau yang ori itu ini 1215 sih. Nah, untuk pemasangan gas ininya tribonnya atau liquidnya, ini garis-garisnya petunjuknya ya. Nah, jadi dipasang di sini, kemudian di sini, di atas ini tidak terkena garis ya, jadi tidak usah. Di atas ini juga tidak terkena ya, jadi ini juga masuk ya ini. Ya, bagian dalam sini tidak kena garis ya di sini. Nah, mana tadi? Nah, ini tidak terkena garis ya di sini. Nah. Kemudian di sini, di atas ini tidak ya, di atas ini tidak. Tidak terkena itu. Bahkan di atas sininya tidak juga sih guys. Nih, di atas sininya tidak kena rem juga. Nah, di sini juga tidak kena. Mana? Di sini tidak kena. Oh, jadi dia ikut yang ini ya gambarnya. Nah, ini kena ini. Nah, kena ini. Jadi ini dua tidak kena ya di bagian atas ini, cuma di pinggir sini saja ya. Nah, ini tidak.
Oke, kita langsung pasang saja. Oke, ini sudah terpasang ya semua. Usahakan pada saat memasang ini giginya harus netral ya. Netral itu yang saya maksud itu pada saat teman-teman memutarin itu as kecil yang menyambung ke gear kecil ini tidak memutar. Jadi ini harus netral ya guys. Oke, ini aman ya memutarnya. Tapi kalau pada saat memutar ini keras, teman-teman harus bongkar lagi dan cek lagi. Jadi ini harus memutar sempurna dan ringan memutarnya, bisa diputar pakai tangan dan juga aman semua. Oke, selanjutnya saya akan memasang baut-bautnya semua. Nah, untuk pengencangan baut crankcase saya menggunakan kunci torsi, tapi sebelum menggunakan untuk kunci torsi saya pengencangan biasa saja dulu pakai begini. Oke, untuk pengencangannya kita menggunakan pengencangan 10 Newton. Nah, ini dalam Newton ya. Kunci torsinya ini. Dia di antara 11 dan 9, jadi 10. Nolnya itu harus pas di garis di sini. Oke. Ini nggak bisa, nggak samping. Nah, sekarang saya perakitan di samping kiri mesin. Ini saya sudah pisahkan ya, di bagian head, bagian kanan. Saya sudah pisahkan semua guys. Oke, saya langsung pasang saja. Oke, ini sudah selesai di beberapa bagian guys. Ini ke persnelan. Ini sudah terpasang di beberapa. Tusuk sate juga sudah. Ini magnet, ini belum pengencangan ya, baru beberapa bagian saja ini. Magnet dinamo starter belum terpasang. Saya rencana mau tes dulu di aki apakah berfungsi atau tidak. Rantai keting juga ini punya Jupiter set saya yang lama, soalnya lumayan mahal ini. Oke, ini kita mau masuk tahap repaint dulu. Repaint baknya ini sudah dicuci ya, tinggal di repaint aja ini biar lebih cantik. Untuk silnya masih bagus saya lihat. Paling ini aja saya membersihkan dulu yang bekasnya, kemudian saya gosok-gosok dan repaint. Halo, selamat pagi guys. Jadi hari ini saya mau update progresnya. Ini beberapa sudah selesai dibikin. Knalpot sudah
dia juga, ini juga injakan kaki. Ini juga tali cok sudah ada, lampu D2, kaliper juga sudah. Ini tinggal velgnya aja, nanti mau di ini juga mau di repaint ini baut-bautnya juga. Blok juga sudah dipasang ya. Saya pakai blok lama saja soalnya mahal sekali anunya, blok baru. Ini sudah terpasang. Ini sebentar saya mau beli cage, percage, karena percagenya yang lama itu ternyata KW. Terus kemarin juga pas saya pasang ini ya, saya lihat ini memang begini ya, begitu, tidak terlalu kemakan, dia agak ke belakang dia. Tapi nanti kita lihat susunannya ya, bagaimana. Seharusnya kan dia rapat begini, lebih bagus begini kan. Nah, lebih bagus begini kan. Tapi dia cuma setengah kenanya, nggak kemakan semua. Oke, ini saya pakai gitar setuan ya untuk anunya. Untuk akinya nanti saya mau rubah juga ini. Terus ini nggak sampai nih, sini terlalu jauh. Ini juga magnet tapi belum saya kencangkan ya. Kali ini kemarin saya sengaja tandain soalnya saya mau quarter, tapi biasa kalau quarter itu ya takutnya ketukar kan sama orang lain, aja saya tandai dengan pilox. Ini tinggal masukin head saya. Kemarin juga ada kendala, ini kendalanya, tunggu saya kasih lihat videonya nih. Ini kendalanya, tolong. Jadi kemarin tuh saya mau proses repaint, tapi sebelum repaint kan saya mau kelupas dulu catnya. Jadi saya ikutin YouTube dan TikTok. Jadi di situ saya menggunakan pen remover, tapi sudah api. Ternyata pas pakai itu malah rusak begitu. Hasilnya jadi kayak begini begitu. Dia kecabut sampai ke besi-besinya guys. Makanya jadinya begitu. Akhirnya saya cari bak kanan dan bak kiri baru lagi nih. Ya saya buka dulu. Ini saya punya yang baru, tapi ini ada kayak kasar. Ini tahu nggak kenapa ini? Ini karena saya pakaikan ini biar nggak kena debu, kan ternyata efeknya ngeri. Catnya langsung begini kasar. Jadi ini mau ulang, nanti amplas ulang. Karena yang sudah di repaint sebelum punya saya. Saya kan ada dua beginian. Oke. Jadi efeknya teman-teman kalau pakai begini, nah itu kan
Nah, selamat sore. Jadi progres hari ini saya sudah memesan as yang ini di online, tapi kayaknya di bagian ininya tidak cocok guys. Ini pertama di bagian ini ya. Ini banyak celah di sini nih. Nah, seperti ini. Banyak celahnya. Jadi kalau cuci air itu bisa masuk. Bisa sih, tapi digurinda dulu bagian sininya. Nah, digurinda sampai dia mentok ke dalam. Seperti ini bentuknya. Ini juga tidak cocok dia. Bisa sih digurinda lagi nih bagian sininya. Nah, jadi kalau digurinda itu nanti dia jadi pendek dan rapat ke sini. Tapi ini resikonya ya air gampang masuk ini kalau misalnya terlalu apa namanya. Ini juga ini untuk di bagian as belakangnya ya. Bentukannya cantik sih. Ini untuk arm tengah ya ini. Tapi nggak tahu build quality-nya ini bagaimana. Apakah bagus atau biasa saja ya. Halo guys, selamat pagi. Jadi hari ini saya sudah akan update lagi bagaimana perkembangannya. Ini saya sudah repaint mesinnya, begini hasilnya repaint mesinnya. Ini sisa di clear aja ini. Kalau untuk ini kemarin saya sudah beli beberapa alatnya, ternyata malas sekali guys nih. Ini sudah ya. Pelek juga sudah di setel, pasang ban. Sudah ruji ya. Tapi ini minyak rem saya habis, jadi belum bisa ini fungsikan remnya. Ini sebelah kirinya. Ya kurang lebih beginilah. Cantik ya pakai velg itu. Ruji, apalagi nih lebar tapaknya. Jadi kelihatan pol. Keren. Dinamo starter juga belum saya pasang, nantilah. Ini bot-botnya juga ini saya belum bersihkan, jadinya kotor. Body juga belum ada datang sebagian yang saya pesan. Ini jadinya nanti hitam silver, jadi ini yang saya mau simpan. Ini berantakan sekali, belum saya rapikan semuanya. Ini masih belum ada matahari, jadi belum saya clear, nantilah clear jamnya 10. Ini body-bodinya beberapa belum ada. Ini kemarin yang saya mau belikan, tapi ternyata mahal sekali guys. Ini seal starter, ini steel starter. Seal yang dalam sini juga, wih lumayan nih. Tapi ini enggak tahu nih. Saya cek belum rusak sih, belum keras juga saya pegang. Kalau yang ini ada kok, nih yang seal yang ini.
Nah, ini saya personel